Halo geng, balik lagi bersama gua di sini, pelatih tidak bermain, channel yang membahas dan membangun khususnya untuk kaula muda. Oke, kenalin gua Huda. Gua di sini akan sharing ya geng, bukan mengajari tapi sharing. Apa sih yang harus dilakukan di usia muda, khususnya untuk anak-anak usia 20-an ya, agar tidak salah langkah dan salah jalan. Oke, di sini gua mau memberikan tips agar kalian lebih merubah mindset kalian lagi akan memandang dunia. Oke, yang pertama, tips produktif yang pertama itu ada tetapkan tujuan dan perencanaan. Jadi mumpung kalian masih muda, kalian harus membuat tujuan kalian itu mau kemana, mau di pekerja sebagai apa, atau mau kuliah, bahkan mau kerja. Kalian harus menentukan perencanaan mumpung kalian masih muda, dan jangan terpengaruh dari lingkungan dari luar, khususnya dari teman-teman kalian. Jika ada teman kalian yang mau kuliah, ya itu hak mereka. Dan kalian yang mohon maaf keterbatasan finansial yang tidak bisa melanjutkan kuliah, ya kalian harus melangkah ke dunia kerja. Gak ada salahnya kalian masih muda kerja, gak ada yang larang dan gak ada yang salah. Oke. Yang kedua, kembangkan diri. Jadi mumpung kalian masih muda ya geng, kalian masih muda, masih punya energi, masih punya power yang meledak-meledak, kalian belajar skill, entah itu apa aja. Keluarkan potensi diri kalian, explore apa yang membuat kalian suka dan apa yang tidak kalian sukai. Kalian belajar dari situ. Dan tips dari gua, cara menentukan potensi diri, lakukan sesuatu yang kalian suka. Entah kalian hobi apa, kalian tekuni dunia itu. Suatu saat kalau kalian mempunyai soft skill, itu bisa membuat kalian hidup di mana aja. Gue jamin itu. Jadi jangan malu, masih muda juga gunakan waktu kalian, lakukan hal-hal yang produktif. Jangan cuma hihi nongkrong sana sini, nggak dapet apa-apa men. Jadi mumpung kalian masih muda, kalian harus punya mindset yang berbeda dari usia kebanyakan kalian. Oke, lanjut. Yang ketiga, manajemen waktu. Nah itu, kebanyakan anak muda itu gak bisa mengatur waktu, gak bisa filter mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Oke, di sini gue mau membeberkan ya, apa sih manajemen waktu itu bang. Yang pertama, kalian harus buat jadwal, jadi buat perencanaan. Kalian bangun tidur mau ngapain, jadi jangan bangun tidur scroll HP nggak jelas, bangun tidur hanya nge-game. Waktu itu singkat men, kalian harus bisa menggunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Oke. Dan hindari multitasking. Jadi kalian itu harus bisa fokus pada satu tujuan. Kalau kalian punya perencanaan ini, ya kalian kejar itu. Jangan setengah-setengah. Kalau kalian udah siap untuk melakukan hal itu, kalian harus kejar sampai kalian benar-benar merasa jenuh. Dan merasa jenuh itu bukan karena kalian menyerah, justru itu bagian dari pengalaman yang harus kalian lewati. Dan kurangi aktivitas yang kurang produktif. Contohnya, kalian, khususnya untuk anak-anak muda nih, di Indonesia banyak banget anak-anak muda yang hanya dihabiskan waktunya untuk nge-game, buat nongkrong. Oke lah, nggak masalah, nge-game itu ada waktunya. Jadi jangan kalian cuma tiap hari main HP, nge-game sana sini, nggak dapet apa-apa men. Nggak dapet apa-apa. Nge-game itu hanya sekedarnya aja untuk mengisi waktu luang kalian. Oke, lanjut yang keempat, kesehatan. Nah ini jauh lebih penting dari segalanya, dari semua yang gua beberkan. Kesehatan itu paling penting. Karena apa? Kesehatan itu ada dua opsi ya, ada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan fisik, jika kalian udah punya mindset bagus, udah punya ide-ide bagus, tapi kesehatan kalian nggak ada, kalian nggak punya kesehatan atau sakit-sakitan, itu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Makanya kesehatan, jaga kesehatan mumpung kalian masih muda.
mulai dari sekarang kalian harus bisa memprioritaskan jadwal kalian untuk olahraga, atau bahkan untuk sekedar jalan-jalan nggak ada masalah. Healing, bahasa sekarangnya healing itu membangun kesehatan mental, dan kesehatan mental itu jauh lebih penting ya. Kalau kalian fisik bagus tapi mental kalian rusak, yaitu sama halnya nggak ada gunanya kalau kesehatan kalian fisik maupun mental kalian berkurang. Lanjut, yang terakhir, lingkungan. Nah ini nih, gue selalu tekanin buat anak-anak muda, pilihlah circle atau pertemanan kalian yang membangun. Gue bukan melarang kalian untuk berteman ya, gue bukan melarang kalian untuk tidak bergaul dengan siapapun, tapi di sini gue mau tekan, pilihlah circle yang benar-benar sefrekuensi dengan kalian. Kalau kalian punya mindset bagus, carilah teman yang benar-benar bisa membangun mindset kalian, bisa mengelola ide-ide kalian. Jadi jangan pasif gitu, nyari temen yang hanya sekedar gak jelas, dalam arti kalian hanya ngabisin waktu di hal-hal yang gak produktif, hal-hal yang justru menarik kalian ke bawah, gak membangun sesuatu yang positif. Jadi mumpung kalian masih muda, perbanyak circle. Justru circle itu membangun networking itu kayak jaringan dimana kalian dapat informasi dari teman kalian. Misalkan teman kalian punya ide ini, kalian punya ide itu, bisa digabungin untuk menjadi sebuah kekuatan. Kalian boleh kolaborasi, teman antar teman kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, karya. Jadi teman itu bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk, tergantung gimana kalian mengelola pertemanan kalian. Gue nggak menyarankan harus milih temen yang seperti ini, milih temen yang seperti itu. Gue nggak menyarankan seperti itu. Kalian yang lebih tahu circle pertemanan kalian sendiri. Oke, itu aja yang mungkin gue bisa sampaikan ya. Dan gue minta tolong, jika kalian suka dengan video edukasi seperti ini, membangun mindset karakter anak-anak muda, bantu gue dengan cara subscribe, support, dan like. Oke? Kalau bisa komen kalau kalian suka pada video seperti ini. Oke? Semoga bermanfaat. Salam dari gue, pelatih tidak bermain.